Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek menggunakan Jamovi ya. Jamovi ini merupakan software open source gitu ya. Software bebas ya. Sehingga kita tidak perlu membayar untuk menggunakannya. Berbeda dengan software-software yang biasa kita gunakan seperti SPSS itu yang berbayar atau statistika dan sebagainya. Saya sendiri pengguna SPSS sudah puluhan tahun ya, dari tahun 96 97 saya sudah menggunakan SPSS. Nah, tapi sejak 2 tahun ini saya mencoba beralih ke Jamovi karena berbagai pertimbangan. Pertama tentu karena open source ya, sehingga kita tidak perlu membeli atau malah membajak gitu ya. Dan kedua, switching cost-nya ini mudah gitu ya. Belajarnya itu mudah. Jadi kalau udah biasa menggunakan SPSS, melihat menu Jamovi ini tidak terlalu asing, sehingga nanti memudahkan kita juga untuk belajar. Alasan lain ketika menggunakan SPSS dan kita membutuhkan analisis SEM, kita harus belajar lagi menggunakan software yang lain, misalkan Amos atau Lisrel. Nah, dengan Jamovi ini kan tidak perlu belajar lagi karena ini sudah ada di Jamovi semua. Nah, Jamovi bisa melakukan analisis yang bisa dilakukan oleh Amos atau PAS. Oke. Nah, menu Jamovi seperti ini. Ada baris ya, ini ada baris, ada kolom, ini kolom-kolom, ada kolom, ada baris. Nah, satu baris ini untuk menyatakan variabel, satu baris menyatakan variabel, kolom menyatakan kasus atau objek. Nah, seperti itu. Jadi ya sama dengan SPSS ya. Ada sel-sel ini. Ini kita hapus dulu. Untuk menghapus ini variabel, diklik ini, kemudian klik kanan, delete. Nah, oke. Ini menghapus kolom atau menghapus variabel, taruh kursornya di sini, diklik, kemudian klik kanan, delete variabel. Oke. Nah, ini saya delete semua dulu. Oke. Ini udah kosong. Nah, ini kan ada baris dan kolom. Nah, sekarang cara membuat variabelnya bagaimana? Nah, ini diklik aja 2 kali, ditaruh kursor di daerah ini kosong ini, klik 2 kali, nah, muncul seperti ini. New variable, ini klik new variable. Nah, ini ada data variabel. A ini bisa kita ganti dengan nama variabel, misalkan ID ya, ID itu apa, identitas ya, misalkan identitas apa, nominal ya berarti. Ini ada measure type. Nah, measure type ini diganti sesuaikan dengan jenis data kita, nominal, ordinal, continuous atau ID. Nah, karena ini ID ya kita ID pilih. Nah, tipenya apa? Nah, ID itu integer, desimal atau tag ya. Ya, misalkan ini teks ya, nama.
labelnya kosong. Oke, selesai ini di budget yang tombol panah ke atas. Nah, tinggal kita bisa memberi nama di sini ID-nya. Misalkan namanya, misalkan ID itu ada nama ini Budi, ketika di sini Budi, Amin, Banu, Ari, Rani, Maya, Rudi, Kaban, Rudi, Didu, Nia, Ria. Nah, seperti itu yang saya kaca. Kemudian membuat variabel lagi yang baru, misalkan di sini ada ID, ini kita membuat jenis kelamin ya, klik lagi 2 kali ini, klik new variabel, ini klik gender. Nah, apa nih jenis kelamin ya, di deskripsi bisa dikosongin, bisa diisi ya. Nah, misalnya apa ini jenis kelamin itu nominal ya, nominal untuk klasifikasi. Jenisnya apa, teks atau integer atau desimal atau tag ya. Integer itu bilangan bulat ya, bilangan bulat. Desimal itu bilangan bisa koma-koma. Kalau tag itu huruf. Oke, misalkan kita nih integer ya, labelnya apa? Nah, ada label value atau value-nya 1 misalkan. Tambah lagi integer lagi 2. Oke. Nah, ini ganti, kemudian ini pria misalkan. Ini wanita. Oke. Nah, tinggal kalau ngetik di sini tinggal 1. Oke. Budi itu pria ya, Budi pria. Amin pria. Banu pria. Ari wanita 2, Rani wanita ketik 2 ya kan, Maya wanita ketik 2, Rudi pria ketik 1, Gaban pria ketik 1, Budi pria 1, Hidu pria 1, Mia wanita ketik 2, Ria wanita ketik 2. Nah, itu gender ya. Misalkan ini ada lagi variabel variabel jenis lain, tinggi ya, tinggi. Nah, tinggi ini tinggi badan. Kemudian tinggi badan itu masuk apa? Nah, termasuk continuous. Ini koma-koma berarti bisa desimal. Nah, oke. Misalkan ini 160, 168,5, Banu 170 ya. 155, 158,7 misalkan. 160, 180. Ini sekedar contoh aja ya. 175, salah, 168. Nah, ya. Dan kita sudah punya 3 variabel. Terus kita simpan, bagaimana kita simpan? Klik ini ya, ini klik apa? Yang garis 3 ini diklik, kemudian save. Nah,
kita save di mana taruhnya, latihan. Nah, sudah tersimpan. Oke. Sekarang apalagi ya yang bisa kita lakukan dengan data ini. Nah, kita masih di awal ya, belum sampai analisis. Kita coba bermain-main dulu dengan data. Oke, kita sekarang lihat data ini tinggi. Nah, tinggi. Kemudian tinggi ini kita coba klasifikasi misalnya. Jadi tinggi ini kan data rasio. Nah, data ini kemudian kita buat variabel baru sini, nanti variabel baru yang kalau klasifikasinya begini, kita kategorikan begini. Jadi kalau misalkan yang 160 ke bawah itu pendek gitu ya, 160 ke bawah itu pendek, yang 160 lebih itu tinggi ya, misalnya begitu. Jadi dua klasifikasi saja. Kita buat variabel baru sini, klik. Nah, ini bukan new variabel lagi ya, tapi hasil apa? Hasil transformasi dari tinggi. Nah, kita buat variabel baru yang hasil transformasi apa nih, tinggi ya, tinggi menjadi kategori tertentu ya. misalkan saja kita klasifikasi ini, kita klik dulu ya, transform, kemudian ini kita kasih nama tinggi 2 ya, tinggi klasifikasi. Using transformation, nah ini di create new transform ya, ini dihapus saja. Nah, create new transform. Kemudian ini add kondisi, add record condition. Nah, misalkan kita ubah saja yang di bawah 160 itu rendah, itu yang di atas 160 tinggi. Nah, misalkan begitu aja. Nah, ini kan ada 3 bagian ya, core source, terus ini tengahnya bisa klik, bisa diganti ini di bawah 60, nah, di bawah 60 apa nih, 160 ya, 160 kita sebut sebagai pendek gitu ya, pendek, rendah, pendek. Kemudian yang ini tambah lagi, kalau di atas 160, di bawah 160 dan di atas, nah, di atas sama dengan 160, ini tinggi. Nah, begitu. Nah, terus apa lagi, ini source-nya diganti, dasarnya kan ini ya, tinggi badan, kita klik. Nah, coba kita lihat betul apa belum, coba lihat. 160 ke bawah pendek ya, ini 160 sama dengan ke atas tinggi, ini termasuk tinggi, ini pendek, betul, nah sudah betul. Nah, ini caranya begitu.
Caranya begitu kalau menjadi 3 klasifikasi. Menjadi 2 klasifikasi. Nah, bagaimana kalau kita rubah lagi menjadi 3 klasifikasi? Misalkan ada yang pendek, sedang, tinggi. Pendek, sedang, tinggi. Yang pendek di bawah 160, yang sedang itu sampai 175 gitu ya, sampai 170 ya. Yang tinggi itu harus 75 ke atas ya. Yang tinggi itu 170 ya, 175 ke atas ya. Yang tinggi 175 ke atas. Oke, kita coba klik 2 kali seperti tadi, new transform ya. Transform variabelnya ini tinggi 3. Misalnya klasifikasi tinggi. Using transformasinya ini kita hapus saja. Ini create new transform ya, create new transform. Ditambah di sini. Nah, ini di bawah sama dengan lebih kecil atau sama dengan lebih kecil aja, lebih kecil 160 itu pendek ya. Kemudian yang tingginya di atas 75 yang tinggi yang 160 sampai ini ganti aja lah, sama dengan yang 160 sampai 175 masuk mana? 175 masuk tinggi ya. 175 masuk tinggi, jadi yang di bawah 100 ini kita beri nama pendek, tinggi, sedang ya, sedang. Nah, coba sekarang 3 klasifikasi. Source-nya untuk mengacu ke tinggi yang pertama aja ya. Nah, coba kita lihat yang 180 ini, yang 180. Oh, ini berubah. Oh, karena tadi dihapus ya. Oke, sekarang kita lihat yang ini aja dulu. Tadi yang transformasinya tadi kan yang saya hapus ya, ternyata nggak perlu dihapus transformasi ini. Sekarang yang lihat ini aja. Nah, ini coba 180 masuk tinggi, 105 tinggi ya. Yang sedang 170. Kita coba 172, maksudnya apa nih? Oke, harus cuma pendek ya, tambahnya sudah betul ini. Nah, itu cara transformasi ya, transformasi variabel menjadi bentuk variabel lain.